Bab 1381 Ras Lokusmot. Dua dewa-dewa setengah langkah memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa semua anggota ras dewa raksasa akan mengalami lompatan yang begitu signifikan dalam kultivasi. Ada juga alasan lain, seperti menara sensorik dan giok es dewa kuno terluka. Pada saat ini, meskipun dua dewa-dewa setengah langkah bekerja bersama, mereka masih ditahan oleh tim ras dewa raksasa. Jika ini terus berlanjut, Balai Jiwa Kuno akan menjadi salah satu yang dikalahkan. Namun, tiba-tiba, dua dewa setengah langkah secara bersamaan menerima pesan, datang. Pengirimnya tidak lain adalah Yu Heng. Meskipun Yu Heng hanya dewa kuno peringkat 9, dia telah menciptakan kesan misterius dan tak terduga di benak anggota Balai Jiwa Kuno. Kultivasi, bakat, dan metode yang telah dicapai Yu Heng di usia mudanya membuatnya hampir pasti bahwa ia akan menjadi dewa-dewa di masa depan. Untuk alasan ini, semua anggota Balai Jiwa Kuno memperlakukan Yu Heng dengan sangat hati-hati. Dewa kuno Ais Jade dan Dewa kuno Jailsea tidak menunjukkan perubahan ekspresi setelah mendengar berita ini. Tim Yu Heng bisa dikatakan yang terkuat dari 3 tim. Begitu Yu Heng dan aliran penghancuran dewa kuno tiba, bahkan Xin Wuheng yang meminjam kekuatan dewa-dewa tidak akan dapat melakukan apapun melawan kekuatan 3 dewa-dewa setengah langkah. Tapi apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa Zhao Feng dan anggota ras dewa raksasa sudah menyadari situasinya. Mereka bahkan tahu seberapa jauh tim Yu Heng. Segera lari, atau kita semua akan ditangkap, pesan Zhao Feng. Namun, berhasil melarikan diri tidak sesederhana itu. Zhao Feng dan Xin Wuheng mulai membahas rencana mereka. Baik, aku akan mendorong mereka kembali sebentar, Xin Wuheng dengan tegas menyatakan. Dia mulai mengerahkan kekuatan penuh dari energi garis keturunannya, dan tubuhnya yang besar mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, membuatnya tampak agung dan agung. Energi duniawi yang sangat besar mulai berkumpul di sekitarnya, disertai dengan aura yang mendominasi. Tidak baik, Xin Wuheng sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya. Dia harus bersiap untuk menggunakan beberapa seni rahasia terlarang. Dewa kuno Jailsea segera menjadi waspada. Bersantai, tidak peduli apa yang dia lakukan, ketika Yu Heng dan aliran penghancuran dewa kuno tiba, semuanya akan berakhir. Meskipun ini adalah apa yang dikatakan Dewa Es Giok kuno, dia masih dengan hati-hati mundur pada jarak tertentu. Palem Heavenfall palem raksasa, Xin Wuheng dengan keras memanggil saat dia mengumpulkan semua energi di atas kepalanya. Secara bertahap, sebuah tangan besar muncul di langit, menghalangi cahaya dan membuat dunia menjadi bayangan. Sangat kuat, Dewa kuno Jailsea segera merasakan beban yang sangat berat. Jika dia dipukul oleh telapak tangan ini, dia akan terluka parah sekali lagi, dan fondasinya juga akan rusak parah. Brurum, telapak tangan kristal putih besar jatuh dari ketinggian di langit. Badai dahsyat meletus saat tekanan mengerikan muncul di bawah telapak tangan. Saat telapak tangan ini mulai turun, kelompok ras dewa raksasa dan naga ular penghancur hitam mulai mundur. Mundur untuk saat ini, lagi pula mereka akan hancur. Dewa kuno Ais Jade segera mengirim pesan. Keduanya mundur agak jauh. Pada saat ini, telapak tangan kristal putih besar itu jatuh. Bumi langsung hancur saat energi tingkat tinggi yang menakutkan meledak ke segala arah. Sementara itu, di lantai atas menara sensorik, sebuah lubang persegi muncul. Suos, suos, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu segera menembak. Seluruh tim mulai melarikan diri dari daerah itu. Tidak baik, mereka berlari. Dewa Es Giok kuno berseru dengan waspada. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Jailsea tercengang. Secara logis, karena ras dewa raksasa memiliki keuntungan, mereka seharusnya tidak tiba-tiba memutuskan untuk mundur setelah mereka. Dewa Es Giok kuno memanggil. Mereka berdua adalah dewa-dewa setengah langkah, jadi dalam hal kecepatan, mereka jauh lebih cepat daripada anggota ras dewa raksasa. Pada saat ini, aliran penghancuran dewa kuno dan Yu Heng tiba di tempat kejadian. Mereka benar-benar lari. Aliran penghancuran dewa kuno memiliki wajah dingin saat dia bersiap untuk mengejar. Tiba-tiba, wajah Yu Heng berubah menjadi serius, dan dia meraung, "Jangan mengejar. Mundur." Yu Heng tampak agak gelisah.
Ini adalah pertama kalinya anggota Balai Jiwa Kuno melihat Yu Heng menunjukkan emosi seperti itu. Ini, Dewa Kuno Jailsea tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun tim Xin Wuheng telah melarikan diri, dia pasti bisa menyusul. Ini adalah kesempatan bagus untuk menebus kesalahannya, tapi sekarang, Yu Heng menyuruh mereka untuk tidak mengejar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, mereka tiba-tiba merasakan bahaya yang ekstrim. Di saat yang sama, mereka juga tidak ingin menentang perintah Yu Heng. Dewa Kuno Es Giok dan Dewa Kuno Jailsea segera mulai terbang menuju lokasi Yu Heng. Saat mereka mundur, menara sensorik tiba-tiba mulai berdebar dengan riak energi yang sangat kuat. Oh tidak, keduanya meringis, rasa bahaya semakin kuat, dan mereka mulai terbang lebih cepat. Menara sensorik meledak, lenyap dalam cahaya destruktif dan ilahi yang tak terbatas. Energi terlarang ini bahkan mampu mengubah Dewa Kuno peringkat 9 menjadi abu. Area di mana menara sensorik pernah berdiri sekarang menjadi kawah besar. Dewa Kuno Ice Jade telah memulai pelariannya beberapa saat kemudian, jadi dia diserang oleh beberapa gempa susulan dan muntah darah di udara. Jadi, itulah mengapa jantung Dewa Kuno Jailsea berdebar kencang. Jika bukan karena peringatan cepat Yu Heng, mereka berdua pasti akan dibunuh. Pada saat ini, Dewa Kuno Muyu kembali, ekspresi malu di wajahnya. Sesaat yang lalu, dia terpaksa melarikan diri oleh serangan dua anggota ras Dewa Raksasa. Seperti yang diharapkan dari kucing peninggalan surga, Yu Heng dengan lembut berkata, bangunan yang lebih penting dari Heaven's Legacy Rache semuanya akan memiliki urutan penghancuran diri. Ini untuk mencegah informasi rahasia dan intelijen jatuh ke tangan musuh. Yu Heng memimpin timnya yang terdiri dari 3 orang hingga Dewa Kuno Es Giok dan Dewa Kuno Jailsea dan kemudian berteriak, ayo pergi. Tapi, jejak mereka, Dewa Kuno Jailsea ragu-ragu. Hambatan Xin Wuheng dan penghancuran diri dari menara sensorik telah memungkinkan Zhao Feng dan yang lainnya melarikan diri dari jangkauan bola kristal. Karena saya sudah melihat mereka, saya kira-kira bisa memperkirakan jejak mereka, kata Yu Heng acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat semua orang rileks. Dan sekarang, ketiga tim telah berkumpul. 3 dewa-dewa setengah langkah, 2 dewa kuno peringkat 9 di Dewa Kuno Muyu dan Yu Heng, dan 1 puncak peringkat 8. Jika mereka menemukan tim Xin Wuheng lagi, apakah mereka masih bisa melarikan diri? Bahkan Dewa Kuno Jailsea, yang telah gagal 2 kali, masih akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Dewa Kuno Jailsea, kau kalah lagi. Aliran penghancuran Dewa Kuno tidak bisa membantu tetapi mengejek. Dalam situasi ini, Dewa Kuno Jailsea hanya bisa mengabaikannya. Anggota Aula Jiwa Kuno mulai bergerak sesuai dengan perintah Yu Heng. Katakan padaku apa yang terjadi selama pertempuran, kata Yu Heng acuh tak acuh. Proyeksinya hancur di belakang sana, jadi dia tidak tahu bagaimana pertarungannya. Seperti ini, Dewa Kuno Jailsea mulai menjelaskan. Setelah meninggalkan menara sensorik, kelompok Zhao Feng mulai melarikan diri dengan cepat. Brother Chet, kamu benar-benar tangguh. Dewa Kuno Sundermaun tertawa terbahak-bahak. Aku hanya ingin tahu apakah anggota Ancient Soul Hall tewas dalam ledakan itu. Kemuliaan Dewa Kuno terkekeh. Bahkan mereka merasa sulit untuk menentukan apakah memang benar demikian. Bahkan jika kita membunuh 1 atau 2 dari mereka, mereka tetap tidak akan membiarkan kita pergi. Tugas mendesak yang ada adalah pergi dari tempat ini secepat mungkin, saran Zhao Feng. Anggota Aula Jiwa Kuno memiliki alat yang dapat merasakan lokasi mereka, jadi akan sulit untuk melarikan diri. Setelah terbang selama 3 hari berturut-turut, akhirnya mereka mulai melambat. Pada hari tertentu, kelompok tersebut memutuskan untuk pergi ke bawah tanah untuk beristirahat. Saat mereka pulih dari cedera dan kelelahan, mereka mengobrol. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dewa Kuno Gunung Sundermaun bertanya. Mari kita cari Dewa Kuno Cheng Yun dan lihat di mana dia sekarang. Jika kita bisa, kita akan membawanya bersama kita. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk mengeluarkan tubuh pikiran itu dari pikirannya, kata Xin Wuheng setelah berpikir. Dewa Kuno Cheng Yun masih menjadi anggota ras Dewa Raksasa, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika mereka bisa membawanya kembali, seorang ahli dewa-dewa mungkin bisa memulihkan pikiran Dewa Kuno Cheng Yun. Ide ini segera mendapat persetujuan dari yang lain. Xin Wuheng mengeluarkan tanda pesan, mengirim pesan, dan kemudian merasakan arah pesan itu pergi. Kelompok itu mengubah arah mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh jarak tertentu,
Jumlah bangunan Heaven's Legacy Rache menurun, kata kemegahan dewa kuno tiba-tiba. Yang lain juga memperhatikan ini. Penindasan maksud waktu telah meningkat, Zhao Feng segera berkata. Penindasan maksud waktu meningkat dengan sangat mantap dan bertahap, jadi orang biasa akan merasa sangat sulit untuk menyadarinya. Zhao Feng memiliki inten waktu level tertinggi dalam grup di level 6, jadi dia yang pertama menyadarinya. Itu benar, Dewa Kuno Sundermaun sedikit khawatir. Penindasan maksud waktu benar-benar lebih kuat di sini daripada di sekitar menara sensorik. Setelah melakukan perjalanan lebih jauh, kelompok itu jarang melihat lagi bangunan Heaven's Legacy Rache. Yang paling mereka lihat adalah beberapa reruntuhan. Tiba-tiba, mereka melihat cahaya putih kabur datang dari salah satu reruntuhan di depan, berdenyut dengan riak aneh. Itu adalah... Mereka tidak bisa membantu tetapi mendekat. Semakin dekat mereka, semakin kuat penekanan maksud waktu. Hanya ketika mereka sangat dekat dengan cahaya putih yang kabur itu mereka akhirnya melihat apa itu. Itu adalah lempengan batu besar berwarna abu-abu putih, yang di atasnya tertulis kata dalam bahasa yang tidak dikenal siapapun. Kata ini berkelebat dengan cahaya putih kabur dan berdenyut dengan maksud waktu. Hanya satu kata yang memiliki maksud waktu yang begitu kuat. Kemuliaan Dewa Kuno terkejut. Dari lempengan batu ini dan benda-benda rusak lainnya di sekitarnya, mereka dapat menyimpulkan bahwa ini bukanlah bangunan Heaven's Legacy Rache. Xin Wuheng mengambil lempengan batu ini ke dalam dimensi interspatialnya, dan kelompok itu melanjutkan perjalanannya. Setelah melakukan perjalanan sedikit lebih lama, tanah tiba-tiba menjadi tandus dan tandus, bahkan hampir tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Penindasan maksud waktu juga terus menjadi lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Saya masih bisa merasakan vitalitas di depan, jadi mengapa tempat ini begitu tandus? Dewa Kuno Sundermaun dengan penasaran bertanya. Pada saat ini, semua orang mendengar suara lembut dan cepat di kejauhan. Semua orang dengan hati-hati menoleh untuk melihat. Beberapa saat kemudian, kabut hitam besar mulai melanda, dan suara yang membuat mati rasa itu menjadi lebih jelas. Tidak. Itu bukan kabut hitam. Wajah Zhao Feng tiba-tiba membeku karena terkejut. Ini bukanlah kabut hitam, tapi awan serangga hitam dengan penampilan yang sama. Setiap serangga seukuran kepalan tangan bayi, dan mereka sangat padat sehingga jumlahnya mencapai ratusan juta. Dimanapun mereka lewat, mereka akan mengeringkan area surga bumi Yuan Qi dan vitalitas. Apa? Serangga? Anggota ras dewa raksasa khawatir. Saat kabut hitam mendekat, semua orang akhirnya bisa melihat dengan jelas. Sangat banyak. Zhao Feng terkejut sekali lagi. Ini adalah jumlah serangga yang tak terhitung, lautan serangga. Hampir semua serangga telah mencapai tingkat dewa sejati. Dewa sejati pada dasarnya adalah semut di mata dewa kuno, tetapi ketika ada cukup semut, bahkan seekor gajah pun bisa digulingkan. Mungkinkah ini ras peringkat 10 di antara 10.000 ras kuno? Wajah Dewa Kuno Sundermaun mengendur. Ras Locus Mod. Wajah Xin Wuheng berkerut. Bab 1382 Fragmen Misterius. Ras Locus Mod. Wajah Xin Wuheng berkerut. Ras Locus Mod adalah ras peringkat 10 di antara 10.000 ras kuno, ras terlarang yang merupakan nenek moyang dari semua ras serangga di semesta Fan. Itu dikenal sebagai leluhur dari semua serangga. Dalam hal kekuatan bertarung, ras Locus Mod tidak dapat dibandingkan dengan ras naga penghancur peringkat 9, tetapi dalam hal teror belaka, itu pasti melebihi ras naga penghancuran. Di lautan serangga, hanya ada satu anggota sejati ras Locus Mod, Ibu Locus Mod. Sebagai leluhur semua serangga, ras ini melahirkan serangga lain yang tak terhitung jumlahnya. Keturunan ini memiliki garis keturunan yang sangat tipis, dan meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan ras Locus Mod yang sebenarnya, mereka masih memiliki berbagai kemampuan aneh. Beberapa keturunan mampu melahap logam dan dengan mudah menjungkir balikkan sebuah kompleks bangunan. Yang lain bisa menelan es atau api, beberapa sangat kokoh, yang lain sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, dan beberapa di antaranya bisa melahap jiwa. Keturunan ini disebut larva ngengat, dan mereka membentuk pasukan serangga laut yang menakutkan. Pasti ada satu anggota ras Locus Mod di dalam lautan serangga ini, Ibu Locus Mod yang legendaris. Larva ngengat yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju anggota ras dewa raksasa dalam gelombang besar. Serangga kecil ini semuanya hitam pekat, cangkangnya tertutup pola aneh, dan mulut mereka bulat dan dilingkari dengan gigi yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka tampak menjijikkan dan mengerikan. Ayo pergi, ras Locust Moth menunjukkan permusuhan ekstrim terhadap semua ras lain. Kemuliaan Dewa Kuno segera berkata. Ada desas-desus di zona Cixing bahwa dewa-dewa, ketika menjelajahi beberapa reruntuhan, secara tidak sengaja menyinggung ras Locust Moth. Setelah itu, lautan serangga mengejar dewa-dewa itu selama 1000 tahun sebelum akhirnya melahapnya. Semua orang segera bersiap untuk mundur. Seperti yang diharapkan, ketika lautan serangga melihat kelompok itu segera mulai memancarkan niat membunuh yang sangat besar. Berdengung, bats! Pada saat ini, riak jiwa berdenyut dari tengah lautan serangga. Sesaat kemudian, serangga laut terbagi dua. Satu bagian terus maju sementara bagian lainnya mengejar tim ras dewa raksasa. Tidak baik, kami telah menarik perhatian mereka. Dewa kuno Gunung Sundermaun terperangah. Lautan serangga yang lebat dan mengerikan, mendidih dengan niat membunuh, menyerang tim ras dewa raksasa. Palem bunga penghancur, kemuliaan Dewa Kuno mengulurkan telapak tangan. Telapak energi angin mengiris lautan serangga tetapi dengan cepat menghilang. Seekor serangga tidak memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi, tetapi ketika mereka bergabung bersama, mereka memiliki kemampuan aneh untuk membusuk dan membusuk. Zhao Feng baru saja mengamati pemandangan itu melalui mata kirinya. Mayoritas serangga ini berkisar dari peringkat 1 hingga peringkat 4, tetapi mereka mampu memblokir serangan dari seseorang yang memiliki banyak peringkat di atas mereka sendiri, Dewa Kuno peringkat 9. Ini karena serangga memiliki pertahanan yang tangguh dan ukurannya yang kecil, jadi masing-masing dari mereka secara individual menerima lebih sedikit kerusakan. Telapak tangan Dewa Kuno mulia dibagi di antara beberapa juta serangga, menyebabkannya diblokir. Bahkan jika ada kerugian, itu tidak akan berarti bagi serangga laut ini. 10 ras kuno teratas sebenarnya tidak sederhana. Zhao Feng menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, kucing kecil pencuri muncul dari dimensi interspesial dan mengeong di lautan serangga. Pada saat ini, auranya berubah dari campuran energi yang rumit menjadi energi tunggal. Jika seseorang merasakan dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa energi garis keturunan yang dipancarkan oleh kucing pencuri kecil itu sangat mirip dengan energi yang dipancarkan oleh serangga laut. Laut serangga yang menyerang tim ras dewa raksasa langsung berhenti dalam kebingungan. Bagian dari lautan serangga yang menuju ke kejauhan juga berhenti. Tidak lama kemudian, serangga yang sedikit lebih besar dengan pola ungu emas di punggungnya muncul dari serangga yang tak terhitung jumlahnya. Ketika serangga ini muncul, bahkan anggota ras dewa raksasa merasakan darah mereka bergetar saat mereka merasakan tekanan yang sangat besar dan tak terbatas. Seolah-olah induk serangga kecil ini adalah gunung yang luas dan kuno. Zhao Feng juga merasakan riak dari asal mata spiritual Tuhannya, dan dia agak heran. Induk serangga, anggota ras dewa raksasa semuanya terkejut. Hanya serangga dengan pola ungu emas ini yang merupakan anggota sejati ras Locust Moth. Serangga lainnya adalah keturunan dan budaknya. Kucing kecil pencuri mulai berkomunikasi dengan induk serangga. Kucing pencuri kecil itu menjelaskan bahwa mereka bukan musuh dan tidak bermaksud jahat. Selain itu, ditanyakan mengapa induk serangga begitu terburu-buru. Ketika lautan serangga menemukan Zhao Feng dan yang lainnya, ia seharusnya menyerang dengan seluruh gerombolan, tetapi itu terbagi menjadi dua, dengan induk serangga memimpin satu kelompok menjauh. Pasti ada alasan untuk ini. Berdengung, induk serangga mengeluarkan dengungan tajam. Laut serangga yang mengejar Zhao Feng dan yang lainnya segera mundur. Segera setelah itu, lautan serangga yang mengerikan itu terbang menjauh. Ini, saudara kucing, apa yang barusan kamu lakukan yang membuat serangga laut berhenti menyerang kita? Dewa kuno Gunung Sundermaun memiliki ekspresi kagum di wajahnya, dan dia dipenuhi dengan kekaguman pada kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu mulai memberi isyarat, menyampaikan bahwa lautan serangga ini sedang menuju ke harta karun utama dari dimensi ini. Penjelasan ini membuat semua orang terkejut. Dengan kekuatan lautan serangga itu, bahkan dua dewa-dewa setengah langkah hanya akan bisa melarikan diri. Dan bagaimana mungkin tanah harta karun yang menggoda lautan serangga ini mengandung sesuatu yang biasa? Tapi serangga-serangga itu jelas masih agak memusuhi mereka. Jika mereka mengikuti, mereka mungkin memprovokasi serangga laut. Selain itu, jika mereka mengikuti, mereka pada dasarnya akan bersaing untuk mendapatkan harta karun dengan serangga laut, dan membuat musuh dari lautan serangga yang mengerikan ini adalah keputusan yang sangat tidak masuk akal. Setelah itu, mereka akan dikejar tanpa henti olehnya.
Kucing kecil pencuri itu mulai memberi isyarat lagi. Artinya induk serangga ini tidak memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Itu kira-kira di sekitar puncak peringkat 9. Dengan kultivasi Xin Wuheng dan kemampuan penglihatan jauh dari mata spiritual Dewa Zhao Feng, mereka dapat mengikuti lautan serangga dan masih belum ditemukan. Ketika saatnya tiba, mereka bisa bertindak sesuai dengan situasi. Setelah menyampaikan pesan ini, kucing kecil pencuri mengirim pesan kepada Zhao Feng, mengatakan bahwa jika Zhao Feng tidak pergi, dia akan menyesalinya. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Jika terlalu berbahaya, kami akan segera mundur, Zhao Feng menyarankan. Setelah beberapa diskusi lagi, anggota ras Dewa Raksasa setuju. Mereka ingin melihat sendiri tempat harta karun seperti apa yang bisa menarik perhatian setinggi itu dari pasukan larva ngengat yang sangat banyak ini. Kelompok itu mulai mengikuti jejak lautan serangga. Beberapa saat kemudian, mereka melihat serangga laut sekali lagi. Mereka semua menjaga jarak antara mereka dan serangga laut, jadi mereka tetap tidak ditemukan. Penindasan maksud waktu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dewa kuno Gunung Sundermaun tiba-tiba berkata. Yang lain juga memperhatikan ini dan mengangguk. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba ini menegaskan bahwa ada rahasia di depan. Tidak lama kemudian, mereka sudah berhenti, kata Zhao Feng. Saat ini, Zhao Feng paling banyak bisa melihat lautan serangga, tetapi tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Mari bergeser posisi. Dengan cara ini, kita bisa dekat dengan harta karun sementara masih belum ditemukan oleh serangga laut, Zhao Feng menyarankan kepada kelompok itu. Kelompok itu mulai terbang ke kiri sambil perlahan merayap ke depan. Tidak lama kemudian bangunan besar yang hancur muncul di hadapan mereka. Ini adalah benteng abu-abu kuno, ditutupi pola misterius. Benteng yang telah usang memancarkan energi maksud waktu dari setiap permukaan. Itu bukan bangunan perlombaan warisan surga? Semua orang tercengang. Hampir semua bangunan yang mereka lihat sebelumnya adalah milik Heaven's Legacy Rache. Ini adalah bangunan utuh pertama yang mereka lihat dengan gaya ini, jadi mereka menganggapnya aneh. Namun, sekarang mereka memikirkannya, mereka telah menemukan banyak reruntuhan bangunan dalam perjalanan mereka yang tidak bergaya ras warisan surga, dan mereka agak mirip dengan benteng abu-abu ini. Benteng kuno ini mungkin bukan bangunan Heaven's Legacy Rache, tapi masih sangat tidak biasa. Tampaknya itu adalah pembangunan ras kuat lainnya. Xin Wuheng dengan tegas berkata. Di era kuno, banyak ras kuat yang tidak normal telah mengembangkan budaya dan gaya bangunan mereka sendiri. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, kelompok tersebut menyadari bahwa ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar benteng abu-abu ini, dan kebanyakan dari mereka terutama adalah sumber daya maksud waktu. Sumber daya yang tumbuh di benteng abu-abu agak berharga dan sangat tua. Mereka sudah melihat 3 batang bambu langit cahaya bulan. Selain itu, mereka juga telah melihat beberapa harta karun di level yang sama dengan Moonlight Sky Bambu. Begitu banyak harta karun alam yang berharga, mata kemuliaan Dewa Kuno dan Gunung Matahari Dewa Kuno praktis bersinar dengan keinginan. Nilai dari sumber daya yang ditambahkan di sini jauh lebih dari semua yang mereka peroleh. Tanah harta karun seperti itu belum bisa ditempati, kata Zhao Feng dengan tegas. Dalam dimensi ini, setiap tempat dengan Yuan Qi atau sumber daya yang melimpah akan ditempati oleh Dewa Yao yang sangat kuat. Tuan dari benteng kuno yang aneh itu pasti merupakan keberadaan yang bahkan Laut Serangga melihatnya dengan ketakutan yang luar biasa. Ketika dia memikirkan ini, Zhao Feng menjadi sangat penasaran untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Yang lain sama penasarannya. Laut Serangga di luar benteng yang rusak tiba-tiba mulai berdengung, dan kemudian melonjak ke dalam benteng. Bats! Pada saat ini, riak cahaya putih menyapu dari benteng. Segala sesuatu di dunia langsung mulai bergerak sangat lambat. Bahkan serangan serangga laut melambat. Zhao Feng dan yang lainnya juga bisa merasakan maksud waktu yang sangat kuat. Siapa yang memancarkan energi waktu ini? Kemuliaan Dewa Kuno mendengus. Dia bahkan tidak bisa menentukan level apa maksud waktu ini. Sekitar level 9, Zhao Feng berteriak. Maksud waktu adalah salah satu yang paling sulit untuk dikembangkan dari semua maksud, tetapi maksud waktu ini berada di tingkat 9. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya putih keluar dari benteng kuno. Salah satu lampu putus dari yang lain. Semua orang, termasuk serangga yang tak terhitung banyaknya, menatap bola cahaya misterius ini. Zhao Feng segera menggunakan kemampuan tembus mata spiritual Tuhannya untuk melihat apa yang ada di dalam bola cahaya.
Itu, sebuah fragmen. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dia mengira itu akan menjadi ras yang kuat atau beberapa dewa Yao kuno. Tetapi dia tidak pernah mengharapkan itu menjadi fragmen, pecahan cermin. Tapi pecahan ini membuat seluruh serangga laut berjaga. Dari mana asal fragmen ini? Haha, kamu datang lagi? Tapi kali ini, kamu masih akan kembali dengan tangan kosong. Suara infus ruang waktu tua datang dari fragmen. Berdengung, laut serangga mengeluarkan dengung yang mengerikan. Serangga langsung menerima perintah dari ibu mereka dan mulai membentuk formasi. Dalam waktu singkat, mereka telah berbentuk sarang bundar. Berdengung, bats. Semua serangga menyatukan kekuatan mereka untuk menahan energi waktu yang dipancarkan oleh fragmen. Sarang itu tiba-tiba mulai menggelinding ke depan, bergerak 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan sepertinya hampir mencapai benteng abu-abu. Bab 1383 Fragmen Artefak Leluhur. Di depan benteng abu-abu, ratusan juta tentara larva ngengat berbentuk sarang bundar hitam pekat. Kaboom! Dengan kepadatan yang luar biasa dan berat yang tak terbayangkan, sarang ini mengumpulkan energi yang sangat besar dan mulai mengisi energi waktu yang dihasilkan oleh fragmen misterius bola laut serangga. Meskipun lautan luas energi time menentangnya, sebenarnya berhasil maju sedikit. Di sisi lain benteng, Zhao Feng dan Xin Wuheng menggunakan metode mereka sendiri untuk mengamati pemandangan ini, dan mereka berdua terkejut. Setiap serangga dalam pasukan serangga laut akan menjadi semut di hadapan dewa kuno, dimusnahkan dalam satu jentikan jari, tetapi ratusan juta larva ngengat yang diatur dalam formasi aneh ini dapat menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini bahkan mungkin di atas dewa-dewa setengah langkah. Masih bisa maju dengan paksa dalam menghadapi maksud waktu tingkat 9. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas heran. Jika itu dia atau Xin Wuheng, mereka tidak akan mampu melawan energi waktu yang dihasilkan oleh fragmen ini. Bagaimana situasinya? Gunung Matahari Dewa Kuno dan Kemuliaan Dewa Kuno telah menjadi agak tidak sabar. Ada sejumlah besar sumber daya berharga di sekitar benteng yang runtuh ini, terutama sumber daya waktu. Jika mereka dapat memperoleh semua sumber daya ini, mereka akan dapat membina sejumlah besar ahli untuk ras dewa raksasa. Namun, keduanya dibatasi oleh kultivasi mereka dan tidak berani menggunakan indera ilahi mereka untuk mengamati, karena mereka khawatir akan menarik perhatian Ibu Locusmod. Bahkan Xin Wuheng, yang merupakan puncak peringkat 9, dewa-dewa di kehidupan masa lalunya, dan memiliki niat jiwa yang kuat, harus berhati-hati saat mengamati. Apa pendapat saudara Zhao? Xin Wuheng meminta pendapat Zhao Feng. Mereka berdua sedang mengamati pertempuran antara fragmen misterius dan pasukan larva ngengat, tetapi Xin Wuheng merasa bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat mengamati lebih dari yang dia bisa. Gunung Matahari Dewa Kuno dan Kemuliaan Dewa Kuno juga memandang Zhao Feng. Sejak mereka memasuki Treasuri Warisan Leluhur, Zhao Feng berulang kali menampilkan kinerja yang mempesona, memenangkan kepercayaan mereka. Saya yakin, selama kita melakukan gerakan aneh, kita akan memperingatkan pecahan misterius itu, kata Zhao Feng perlahan. Mata kirinya telah mengamati fragmen misterius selama ini. Sejak mata spiritual lordnya telah mencapai level mata kuasa God, jarang menemukan sesuatu yang tidak bisa dilihatnya, tetapi fragmen ini sangat sulit untuk dinilai. Bagaimana Anda mencapai kesimpulan itu? Xin Wuheng kaget. Dia tidak punya keinginan untuk memprovokasi fragmen misterius. Energi waktu adalah energi dari salah satu hukum yang paling tidak bisa dipahami. Saat ini dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada metode yang efektif untuk melawan energi waktu. Sebaliknya, semua energi di dunia ini ditekan oleh energi waktu. Fragmen ini adalah poros dari seluruh benteng ini. Semua energi waktu yang mempertahankan benteng kuno ini berada di bawah kendalinya, kata Zhao Feng datar. Ketiga anggota ras dewa raksasa semuanya membeku mendengar kata-kata ini. Sederhananya, setiap gerakan aneh di pihak mereka akan menyebabkan mereka diserang oleh energi waktu. Tapi ada lautan luas sumber daya berharga di sekitar benteng kuno, bahkan dengan harta karun seperti bambu langit cahaya bulan menjadi pemandangan umum. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, jika mereka dapat mengumpulkan sumber daya hanya dari satu sektor benteng ini, mereka akan memperoleh 10 kali lebih banyak daripada yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Jika kita tidak bertindak sekarang, anggota Balai Jiwa Kuno akan menyusul. Gunung Sundermaun Dewa Kuno dan Kemuliaan Dewa Kuno semuanya sangat tidak mau. Saat dia menatap wajah tenang dan tampan Zhao Feng, Xin Wuheng tiba-tiba tersenyum.
Saudara Zhao, Anda mungkin punya rencana. Keduanya sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Zhao Feng. Jika benar-benar tidak ada kesempatan, Zhao Feng sudah lama mundur dan tidak akan terus membuang waktu. Tunggu saja, Zhao Feng meludahkan dua kata dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam mencatat pada dirinya sendiri bahwa kesuksesan tergantung pada apakah ras Locust Moth dapat memenuhi reputasinya atau tidak. Bats, di depan benteng, bola laut serangga mulai membengkak saat mulai mendorong ke arah pecahan misterius itu. Dari situasi tersebut, tampaknya serangga laut berada di atas angin. Heh, serangga kecil, kamu menjadi lebih kuat sekali lagi, tapi itu tidak berguna. Suara infus ruang waktu kuno datang dari bola cahaya. Itu hampir tidak selesai berbicara ketika gelombang energi waktu yang lebih kuat meletus dari benteng, berputar di sekitar fragmen dan menyebabkan cahaya putih membumbung ke langit. Sesaat kemudian, lingkaran energi waktu menyapu sekitar beberapa ratus li. Dimanapun lingkaran energi waktu ini berlalu, dunia akan terdiam seolah-olah semua benda dan makhluk telah dibekukan. Zhao Feng dan 3 anggota ras dewa raksasa juga merasakan gelombang kekuatan yang tak terkalahkan ini. Beberapa gempa susulan dari pertempuran telah mencapai mereka. Tiba-tiba, mereka berempat merasakan darah di tubuh mereka dan bahkan pikiran mereka membeku sesaat. Angin membeku, begitu pula napas dan hati mereka. Waktu berhenti, ini adalah satu-satunya pikiran di benak Zhao Feng. Hukum waktu, dari mana asal fragmen itu? Xin Wuheng juga terpana secara mental. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mencapai tingkat dewa-dewa dan memahami hukum. Jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya mereka. Dan di antara hukum waktu berkuasa paling tinggi. Pada saat ini, pecahan kecil ini dapat menggunakan energi terlarang hukum waktu, berhenti waktu. Jika waktu dengan sendirinya berhenti, seseorang tidak akan dapat melakukan apapun, tidak peduli betapa menakjubkan teknik mereka. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bola laut serangga yang padat dan teratur. Beberapa saat kemudian, cangkang serangga yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, menciptakan lautan serangga yang menyedihkan berjumlah jutaan. Saat melihat pemandangan ini, Xin Wuheng dan Zhao Feng gemetar. Pada titik ini, mereka semua telah mengalami kekuatan waktu yang tidak berperasaan dan tirani. Suos, suos, suos. Jutaan serangga mati jatuh ke tanah setiap saat, menutupi tanah dengan tebal. Kicauan tajam datang dari tengah bola laut serangga, dingin dan kesal. Itu adalah Ibu Locust Moth, Xin Wuheng berteriak. Zhao Feng terkekeh. Induk serangga adalah tentang serangan balik. Tiba-tiba, kabut hitam kelabu mulai muncul dari permukaan bola laut serangga. Kabut ini sangat mencengangkan, karena energi waktu benar-benar menyebabkannya meluas secara eksplosif. 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. 10 detik kemudian, sarang penyangga surga muncul di tengah kabut hitam kelabu. Saat sarang besar ini terbentuk di dalam kabut yang memudar, itu memancarkan aura kuno yang tak terbatas. Ketika Zhao Feng dan anggota ras dewa raksasa melihat sarang ini, mereka semua gemetar secara mental, dan entah kenapa mereka ingin berlutut dan menyembahnya. Seolah-olah sarang besar yang tampaknya menahan langit ini adalah sumber dari segalanya. Zhao Feng menemukan bahwa energi asal di mata spiritual Lordnya sekali lagi berdesir saat merasakan energi ini. Angin hitam muncul dari sarang besar dan mulai menyapu hampir 100 juta mayat serangga kembali ke dalam sarang. Bagian dalam sarang kemudian mulai bergeser dan menggeliat. Mengumpulkan untuk digunakan kembali, Zhao Feng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Xin Wuheng tidak bisa menahan nafas. Seperti yang diharapkan dari mitos ras kuno peringkat 10. Ia bahkan mampu melawan balik hukum waktu. Petik 2. Pada saat ini, cahaya di sekitar pecahan itu mulai redup. Tadi, dalam menggunakan kekuatan terlarang dari time stop selama sekitar 10 detik, itu menghabiskan energi yang sangat besar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memperhatikan bahwa energi waktu yang menjaga benteng tampaknya juga sedikit redup. Rencanamu adalah... Xin Wuheng tiba-tiba sepertinya mengerti. Zhao Feng mungkin berencana menggunakan pasukan larva ngengat untuk menghabiskan fragmen, yang sama dengan melemahkan energi waktu yang melindungi keseluruhan benteng kuno. Time stop khususnya sangat membebani beling. Pada saat ini, puluhan ribu lubang muncul di sarang besar itu, dan samar-samar mereka bisa melihat cairan kental di dalamnya.
Serangga putih keperakan, tubuh mereka setengah transparan, muncul. Mereka membuka sayap mereka, yang bersinar dengan kilau samar. Zhao Feng agak terkejut. Dia bisa merasakan riak samar energi waktu dari serangga ini. Twish, 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 twish. Jutaan serangga waktu ini berkumpul menjadi lautan cahaya dan menyerang benteng. Kali ini, target Ibu Locust Moth nampaknya bukan lagi fragmen misterius. Dan itu masih belum berakhir, lubang di sarang besar mengirimkan serangga lapis baja yang tak terhitung jumlahnya dengan anggota tubuh yang tajam. F-Woz, F-Woz, F-Woz. Serangga lapis baja ini menggali ke dalam tanah, terbagi menjadi 10 kelompok yang menyerang benteng dari bawah tanah. Induk serangga telah mengubah strategi. Xin Wuheng dan Zhao Feng saling pandang. Induk Locust Moth rupanya tahu bahwa pecahan misterius itu sulit untuk ditangani, jadi dia mengubah targetnya menjadi benteng. Benteng kuno itu sangat besar, menawarkan banyak tempat untuk diserang. Kutu licik, sarang induk larva ngengat Anda sebenarnya mampu menghasilkan serangga jenis baru yang tahan terhadap energi waktu? Fragmen misterius itu akhirnya menunjukkan reaksi. Di langit, serangga bercahaya itu, berdenyut dengan energi waktu, terbagi menjadi beberapa lautan cahaya dan mulai menyerang benteng. Sementara itu, serangga lapis baja menggunakan kemampuan bertahan dan menggali yang tangguh untuk menyerang dari bawah tanah. Mereka berbagi target benteng kuno yang sama. Fragmen misterius itu akan mengeluarkan lebih banyak kekuatan untuk mempertahankan sistem pertahanan benteng kuno. Adapun yang terjadi selanjutnya, ada pertempuran yang panjang dan melelahkan. Di atas dan di bawah tanah, serangga terus-menerus diubah menjadi mayat, tetapi sarang yang sangat besar itu dengan cepat akan menghasilkan lebih banyak serangga untuk memberikan aliran bala bantuan yang tak ada habisnya. Kedua belah pihak membentak satu sama lain, tidak mau mengaku kalah 2 hari kemudian. Ini tentang waktu, kita bisa pindah. Petik 2. Zhao Feng dan Xin Wuheng saling memandang dan mengangguk. Pada saat ini, lebih dari setengah kekuatan fragmen misterius diambil dengan menahan pasukan larva ngengat. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat yang sama, beberapa energi kuat muncul di tempat lain di dekat benteng kuno. Desir, desir, desir. Beberapa sosok berdiri di sana, menatap ke benteng yang jauh dan sarang besar yang menjulang di atasnya. Pertempuran megah ini membuat mereka semua gemetar karena terkejut. Sarang itu, wajah aliran penghancuran dewa kuno dilanda keterkejutan. Sarang induk larva ngengat, hanya Yu Heng yang tetap acuh tak acuh dan tenang. Dari skala, induk serangga setidaknya berada di puncak peringkat 9. 3 dewa-dewa setengah langkah dan Yu Heng menggunakan indera ilahi mereka untuk mengamati. Mereka semua mengamati pecahan misterius di bola cahaya. Apa itu? Dewa kuno Jailsea dan dewa kuno Ais Jade sama-sama tertarik. Fragmen artefak leluhur, untuk pertama kalinya, Yu Heng yang tidak gelisah menunjukkan sedikit kegelisahan dan kegembiraan. Fragmen artefak leluhur, 3 dewa-dewa setengah langkah semuanya tercengang. Mereka rupanya telah mendengar legenda tentang benda ini. Mulai sekarang, tujuan utama kami adalah fragmen artefak ancestral, tegas Yu Heng. Lalu, segel dewa kuno. Dewa kuno Jailsea dengan lemah berkata, jika kita bisa mendapatkan fragmen artefak leluhur yang mengandung energi waktu, kita dapat dengan mudah mengesampingkan segel dewa kuno untuk saat ini. Bab 1384 Aku mengenalmu. Jika kita bisa mendapatkan fragmen artefak leluhur yang mengandung energi waktu, kita dapat dengan mudah mengesampingkan segel dewa kuno untuk saat ini. Wajah Yu Heng bersinar karena kegembiraan dan kegelisahan. 3 dewa-dewa setengah langkah saling melirik. Meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka bisa memahami Yu Heng. Ketika mereka mengetahui fragmen artefak leluhur ada di sini, 3 dewa-dewa setengah langkah tercengang, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat objek legendaris seperti itu. Seperti yang diketahui semua orang, di alam Dewa Desolate kuno, senjata ilahi berada di arus utama. Dengan kata lain, artefak ilahi. Artefak ini berkisar dari kualitas di bawah standar, kualitas rendah, kualitas rata-rata, hingga kualitas tertinggi. Dalam keadaan normal, kualitas tertinggi adalah kualitas tertinggi yang bisa dicapai seseorang dengan senjata suci. Bahkan mayoritas dewa kuno peringkat 9 dan dewa setengah langkah memiliki artefak ilahi berkualitas tinggi. Namun, artefak ilahi kualitas tertinggi sebenarnya bukan artefak ilahi kualitas tertinggi di alam Dewa Desolate kuno.
Artefak dengan kualitas tertinggi adalah artefak leluhur terbaik. Namun, artefak leluhur hanyalah legenda. Mereka sangat langka sehingga mereka disebutkan bersama 8 mata Dewa Agung dan Raja Dewa. Sama seperti 8 mata Dewa Agung, setiap artefak leluhur unik. Artefak leluhur berasal dari era 10.000 ras kuno, dan kekuatan serta kemampuan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang saat ini. Para ahli dari generasi selanjutnya hanya bisa melihat tanda yang mereka tinggalkan di buku mitos dan legenda. Mereka ada di era paling mempesona dari 10.000 ras kuno. Ketika mereka ada, ras nomor 1 dari 10.000 ras kuno, mendominasi 10.000 ras, dengan bangga memandang ke alam liar, dan siapa yang berani menantang mereka? Ketika mereka ada, peradaban yang mempesona dari Heaven's Legacy Rache baru saja datang dari luar alam semesta dan dibenci oleh 10.000 ras asli. Saat mereka ada, Light Rache masih dengan santai melakukan perjalanan melintasi waktu, melampaui batas dunia. Dalam masa kejayaan mereka, 9 gagak emas kuno terbang melintasi langit, membakar bumi dan menimbulkan malapetaka bagi 10.000 ras. Di masa kejayaan mereka, naga penghancur melepaskan nafas naga penghancur mereka dan menghancurkan peradaban demi peradaban, dimensi demi dimensi. Di masa kejayaan mereka, 8 mata Dewa Agung masih belum berlalu. Artefak leluhur, keberadaan mempesona dari era 10.000 ras kuno, dan sekarang adalah era 8 mata Dewa Agung. Dewa kuno Jailsea memiliki pandangan yang jauh di matanya. Era 8 mata Dewa Agung saat ini masih kuat dan berkembang dan semesta penggemar masih begitu tak terbatas. Tetapi para ahli alam Dewa Kesedihan kuno masih merasakan kerinduan untuk era 10.000 ras kuno. Di era itu, semua 10.000 ras kuno masih ada, tidak seperti sekarang, di mana mereka punah atau bersembunyi. Artefak leluhur terakhir muncul berapa ratus juta tahun yang lalu. Saya ingat bahwa itu memungkinkan pemegangnya untuk menjadi Raja Dewa, sebuah eksistensi yang dapat berdiri pada tingkat yang setara dengan 8 mata Dewa Agung, kata Dewa Es Gyo kuno dengan penuh kerinduan. Setiap artefak leluhur unik. Di era 10.000 ras kuno, hanya ras berperingkat sangat tinggi seperti ras kuno, ras dukun kuno, atau ras cahaya yang pernah menghasilkan artefak leluhur. Artefak leluhur sama langkanya dengan 8 mata Dewa Agung sekarang. Artefak leluhur bukanlah sesuatu yang dapat kita miliki, tetapi fragmen artefak leluhur dapat menciptakan dewa-dewa, yang dapat menonjol di antara rekan-rekan mereka, kata Yu Heng ringan. Artefak leluhur adalah keberadaan tertinggi seperti mata dewa, jadi seseorang tidak dapat memiliki delusi tentang mereka. Namun, di depan mereka adalah fragmen artefak leluhur. Jika ini terjadi di dunia luar, itu akan mengirimkan gempa bumi melalui alam Dewa Desolet kuno dan menyebabkan faksi yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk transenden untuk memperebutkannya. Jika saya memiliki fragmen artefak leluhur, saya mungkin bisa menantang dewa-dewa dan bahkan menang. Aliran penghancuran dewa kuno dan dewa-dewa setengah langkah lainnya semuanya tergoda. Keserakahan mulai berakar di hati mereka. Bagaimanapun, dengan fragmen artefak leluhur, seseorang pada dasarnya dijamin menjadi dewa-dewa, dan bahkan ada peluang untuk menjadi dewa-dewa yang luar biasa. Begitu seseorang memiliki artefak leluhur, seseorang tidak akan terkalahkan melawan orang-orang yang memiliki peringkat yang sama dan bahkan bisa mengalahkan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi. Tidak perlu menyebutkan nilai fragmen artefak leluhur, apalagi mengingat ini adalah fragmen artefak leluhur hukum waktu. Kita sekarang perlu membicarakan rencana kita. Yu Heng menghentikan perenungan mereka. Rencana, 3 dewa-dewa setengah langkah dan 2 dewa kuno lainnya semuanya membeku karena terkejut. Dengan harta karun yang belum pernah ada sebelumnya di hadapan mereka, kelompok itu tiba-tiba menjadi bersatu. Adapun segel dewa kuno dan rencana awal mereka benar-benar telah melupakannya. Mereka secara alami dapat melihat bahwa, jika 1 atau 2 dewa setengah langkah masuk, fragmen artefak leluhur akan memberi mereka pukulan yang buas. Mereka membutuhkan rencana untuk mendapatkannya secara strategis. Haha, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Yu Heng mengalihkan pandangannya ke pertempuran besar antara fragmen artefak leluhur dan sarang ibu larva ngengat. Induk Locust Moth tidak kuat dengan sendirinya, tetapi berspesialisasi dalam reproduksi, taktik gelombang, dan kampanye panjang. Sarang induk larva ngengat yang menjulang tinggi itu tanpa henti menghasilkan serangga. Pada awalnya, sarang menghasilkan 2 jenis serangga, lalat waktu bercahaya dan serangga lapis baja. Kedua jenis serangga ini terus-menerus mati, dan sarangnya terus menghasilkan lebih banyak.
Sekarang, sarang itu menghasilkan jenis serangga ketiga, serangga hitam keperakan gemuk dengan tubuh seperti tong. Serangga hitam keperakan ini tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Itu dimaksudkan hanya untuk mengumpulkan dan mengangkut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangga hitam keperakan ini mengumpulkan biji dan tanaman dari daerah sekitarnya, menelannya ke dalam perut mereka, dan kemudian membawanya kembali ke sarang. Ibu lokus moth, dengan bantuan sumber daya ini, mampu menghasilkan lebih banyak keturunan hampir tanpa batas. Karena alasan ini, tidak peduli berapa banyak serangga yang mati, sarangnya masih dapat menghasilkan lebih banyak lalat yang bersinar dan serangga lapis baja, seperti menggunakan ngengat untuk memadamkan api. Ceka, ratusan juta orang telah meninggal. Petik 2. Ini benar-benar ras lokus moth peringkat 10, ahli dalam taktik gelombang. Perlombaan apapun yang peringkatnya sedikit lebih rendah tidak akan dijamin untuk mencapai efek seperti itu. Petik 2. 3 dewa-dewa setengah langkah dari balai jiwa kuno semua hanya menonton dari pinggir lapangan. Yu Heng juga mengamati pertempuran itu. Mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk lokus moth Rache menghabiskan lebih banyak energi asal dari fragmen artefak leluhur sehingga mereka dapat bergerak keluar dan mengambilnya sendiri. Hasil terbaik adalah kedua sisi terluka parah. Pada saat yang sama, Zhao Feng dan ketiga anggota ras dewa raksasa mulai keluar. Tujuan mereka bukanlah fragmen artefak leluhur, tetapi banyak sumber daya berharga di sekitar benteng kuno. Ayo pergi, semuanya, jangan terlalu jauh dari satu sama lain, kata Xin Wuheng. Desir, desir, desir. Tim yang terdiri dari 4 orang mulai bergerak menuju benteng kuno. Lalat sialan, suara yang diresapi ruang waktu tua itu jelas terlihat jijik dan juga agak lelah. Untaian energi waktu mengalir keluar dari benteng kuno dan menuju kelompok. Tiba-tiba, kelompok Zhao Feng tiba-tiba menjadi sangat lambat seolah-olah mereka bergerak melalui lumpur. Setiap gerakan hanya dilakukan dengan sangat sulit. Energi waktu yang sangat kuat. Anggota ras dewa raksasa mengedarkan kekuatan ilahi untuk melawan, tetapi itu sangat melelahkan. Butuh terlalu banyak kekuatan ilahi untuk menahan energi waktu, dan efeknya juga tidak terlalu bagus. Coba kekuatan ilahi asal chaos saya. Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahinya sendiri untuk menahan penindasan energi waktu. Teknik asal Chaos Heaven Void sangat toleran dan dapat mencakup jenis inten saya, dengan Space Inten berfungsi sebagai inten utama setelah dibudidayakan ke tingkat tertentu. Teknik asal Chaos Heaven Void bahkan memiliki kesempatan untuk melahap berbagai jenis energi. Zhao Feng mengedarkan Chaos Origin Divine Power, dan dia segera merasakan tubuhnya menjadi ringan. Usahanya jelas lebih efektif daripada kemuliaan dewa kuno atau dewa kuno Sundermaun. Namun, 2 dewa kuno dari ras dewa raksasa tidak akan menyerah. Ledakan, ledakan. Dalam kilatan cahaya putih yang menyilaukan, keduanya berubah menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Setelah mengaktifkan garis keturunan mereka, keduanya jelas jauh lebih tahan terhadap energi waktu dan sama sekali tidak kalah dengan Zhao Feng. Adapun Xin Wuheng, dia tidak menjadi raksasa. Matanya setengah tertutup saat tubuhnya berdebar dengan riak energi samar dari sebuah hukum. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi cerah, dan dia bisa terbang di udara dan meninggalkan kabur di belakangnya. Seperti yang diharapkan dari dewa-dewa yang bereinkarnasi. Setelah memahami hukum, menjadi jauh lebih mudah untuk menolak energi waktu. Zhao Feng berkata pada dirinya sendiri. Saat kultivasi Xin Wuheng meningkat, dia mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan dari kehidupan terakhirnya, termasuk maksud Tuhan Yang Maha Esa dan pemahamannya tentang hukum. Xin Wuheng segera menjadi anggota tercepat di grup. Dia terbang ke depan dan mengambil bambu langit cahaya bulan. Dia secara khusus memilih item dengan nilai tertinggi. Zhao Feng tidak ingin ketinggalan, jadi dia tiba-tiba meledak dengan maksud waktu. Permukaan kekuatan ilahi asal Chaos tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya misterius. Seperti yang diharapkan, setelah sepenuhnya menyatu dengan maksud waktu, kekuatan-kekuatan ilahi asal Chaos meningkat pesat, dan dia merasa jauh lebih mudah untuk menolak energi waktu. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi asal Chaos-nya menyerap sebagian energi waktu dunia luar. Ini adalah sifat melahap kekuatan ilahi asal Chaos. Zhao Feng secara internal bersukacita. Dia ingat bahwa kekuatan ilahi asal Chaos biasanya perlu mencapai tingkat keempat sebelum mengembangkan efek ini. Melahap adalah untuk menyerap energi dari yang lain sehingga seseorang dapat memperkuat kekuatan ilahi asal Chaos miliknya sendiri, melemahkan satu sisi sambil memperkuat yang lain.
Seseorang dapat dengan mudah melihat keuntungan yang akan diberikan ini dalam pertempuran. Setelah kekuatan ilahi asal chaos saya mencapai tingkat keempat, saya 100% yakin bahwa saya dapat mencapai peringkat 9. Zhao Feng mulai menyerap energi waktu. Energi waktu di sekitarnya hampir padat, dan kekuatan ilahi asal chaosnya yang berada di puncak level ketiga hanya bisa menyerap sedikit. Proses ini juga meningkatkan pemahaman Zhao Feng tentang maksud waktu. Tentu saja, Zhao Feng juga tidak lupa mengumpulkan sumber daya. Kucing kecil pencuri, bagaimanapun, adalah kekuatan pengumpulan utama. Selaput cahaya aneh telah muncul di tubuhnya, sangat meningkatkan kemampuannya untuk menahan maksud waktu. Kucing warisan surga, benar-benar ilahi. Tampaknya mampu melawan kemampuan ras lain. Zhao Feng dengan serius berkata. Dalam hal kecepatan, kucing kecil pencuri itu setara dengan Xin Wuheng. Zhao Feng juga telah mengeluarkan naga ular penghancuran hitam. Garis keturunan Destruction Dragon juga memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap energi waktu. Dalam hal tenaga kerja dan kecepatan, pihak Zhao Feng secara alami memiliki keuntungan. Untungnya bagi kelompok ras dewa raksasa, Zhao Feng tidak berlebihan. Dia secara khusus berfokus pada mengambil sumber daya yang belum dia miliki. Harta karun yang sudah dia miliki seperti Moonlight Sky Bambu dapat diduplikasi oleh mata spiritual lotnya, bahkan jika biayanya agak besar. Dengan demikian, Zhao Feng tidak akan mencoba sumber daya apapun yang dia miliki bahkan sedikit, dan kucing pencuri kecil itu dengan ketat mengikuti standar ini juga. Di permukaan, sepertinya ras dewa raksasa memiliki panen yang jauh lebih kaya. Xin Wuheng melihat bahwa Zhao Feng berbelas kasihan dan bersyukur. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan ras dewa raksasa menyelesaikan panen mereka. Ras dewa raksasa telah berhasil mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Dengan sumber daya yang sangat besar ini, kemungkinan ras dewa raksasa dapat dihidupkan kembali telah meningkat sedikit. Semua anggota ras dewa raksasa merasa senang dan puas. Zhao Feng menghitung dalam pikirannya, karena dia berencana menggunakan sejumlah besar sumber daya yang dia kumpulkan untuk mengembangkan faksi sendiri di alam mimpi kuno. Sialan manusia dan anggota ras dewa raksasa, jika bukan karena serangan Ibu Locust Moth ini, kau tidak akan pernah berhasil. Suara marah datang dari fragmen artefak ancestral. Zhao Feng dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka tidak dapat menyangkalnya jika mereka melakukannya. Fragmen mungkin menggunakan time stop lagi, dan mereka semua tidak akan berdaya untuk melawan. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai memberi isyarat. HMPH, perlombaan warisan surga, saya tahu tentang Anda. Kristalisasi kecerdasan ras warisan surga, mampu berkomunikasi dengan semua hal di dunia. Fragmen artefak ancestral segera mengenali latar belakang kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri itu terus memberi isyarat, sepertinya menyarankan sesuatu. Apa? Suara geram itu meraung. Kamu ingin aku tunduk pada tuanmu? Sungguh menyebalkan. Aku adalah bagian dari artefak leluhur yang agung. Aku bahkan tidak terlalu memperhatikan dewa-dewa, apalagi dewa kuno. Petik 2. Bab 1385 tingkat keempat asal kekacauan. Aku adalah bagian dari artefak leluhur yang agung. Aku bahkan tidak terlalu memperhatikan dewa-dewa, apalagi dewa kuno. Suara yang diresapi ruang waktu diwarnai dengan kemarahan dan penghinaan. Xin Wuheng dan yang lainnya merasakan pikiran mereka terguncang. Fragmen kecil ini sebenarnya adalah fragmen artefak leluhur. Tidak heran ia memiliki kekuatan yang mengguncang surga. Energi waktu di wilayah tempat mereka berada tiba-tiba menjadi 2 kali lipat kekuatannya. Gunung matahari Dewa Purba dan kemegahan Dewa Purba tiba-tiba membeku, keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Energi waktu yang tak terlihat sedang memutar tubuh mereka. Karena kesakitan, pasangan dari mereka dipaksa untuk kembali ke bentuk aslinya. Ini akan mengurangi area yang bisa diserang. Betapa uniknya, mengganggu aliran waktu untuk memelintir ruang fisik. Dewa kuno biasa pasti sudah tercabik-cabik. Zhao Feng secara mental mendecakkan lidahnya. Namun, dibandingkan dengan mereka, dia dan kucing kecil pencuri itu mengalami distorsi waktu yang lebih intens. Jubah ruang waktu. Jubah perak gelap muncul di tubuh Zhao Feng, dipenuhi dengan cahaya perak yang menyilaukan. Jubah ruang waktu adalah harta karun untuk ruang dan waktu. Itu ditempa oleh Raja Dewa Ruang Waktu dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan ruang waktu. Dengan menggabungkannya dengan kekuatan ilahi asal chaos, Zhao Feng bisa lebih mudah menahan distorsi waktu.
Dewa kuno peringkat 8 ini tidak sesederhana itu. Tidak heran kucing warisan surga mengakuinya sebagai tuannya. Fragmen artefak ancestral melirik Zhao Feng untuk kedua kalinya. Selaput cahaya di sekitar kucing kecil pencuri itu semakin intensif, dan dengan ekspresi tenang, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakar dan menghancurkan distorsi waktu. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan banyak kata. Misi saya adalah untuk menjaga tempat terlarang rasaya. Bahkan jika salah satu mata dewa era mata dewa Anda turun, saya tetap tidak akan menyerah. Fragmen artefak leluhur masih bergeming, tapi butuh beberapa pandangan lagi ke Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu tampak agak tertekan. Jika itu bisa mendapatkan fragmen artefak leluhur untuk membantu tuannya, betapa indahnya itu. Dengan fragmen artefak leluhur, tuannya akan dengan cepat menjadi salah satu jagoan besar di tanah dewa. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng terkekeh saat dia mengelus kucing itu dan menenangkannya. Kucing kecil pencuri yang begitu sering menyerang benar juga memiliki saat-saat di mana ia meleset. Namun, itu tidak bisa disalahkan. Fragmen artefak ancestral memiliki misinya sendiri. Ketika fragmen itu masih lengkap, 8 mata dewa agung bahkan belum lahir. Mungkin fragmen artefak leluhur telah memperhatikan bahwa dia adalah mata dewa ke-9, tetapi bahkan itu tidak cukup untuk membuatnya tunduk. Bahkan tanpa fragmen artefak leluhur, saya masih bisa mencapai puncak. Selain itu, ekspedisi ini sudah sangat menguntungkan. Zhao Feng tersenyum tipis. Kucing pencuri kecil itu mengangguk dan berhenti berkomunikasi dengan fragmen artefak ancestral. Kucing warisan surga, dalam dimensi ini, Anda harus mengkhawatirkan keselamatan Anda sendiri. Aku sudah bisa merasakan energi dari musuh bebuyutanmu. Fragmen artefak leluhur meninggalkan kata-kata terakhir ini dan terus mengabaikan kelompok itu. Yang lebih aneh lagi, energi waktu di sekitar grup tiba-tiba lenyap. Untuk berbagai alasan, fragmen artefak leluhur tidak lagi bermusuhan dengan mereka. Ini mungkin terkait dengan Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Di depan benteng yang runtuh, fragmen artefak leluhur mengerahkan semua energi time-nya dan memulai serangan balik terhadap pasukan larva ngengat. Tanpa perlu khawatir tentang Zhao Feng dan yang lainnya, fragmen itu menjadi lebih kuat. Secara bertahap, serangan pasukan larva ngengat menjadi agak tegang. Sementara itu, Zhao Feng dan yang lainnya, tanpa penindasan energi waktu, dengan cepat mengumpulkan sumber daya. Jika seseorang membagi benteng kuno ini menjadi timur, barat, selatan, dan utara, maka Zhao Feng dan anggota ras dewa raksasa sedang mengumpulkan sumber daya dari kuadran timur dan selatan. Mereka tidak menyentuh dua kuadran lainnya. Sarang induk larva ngengat menyerang dari barat dan utara. Mata Zhao Feng bersinar terang. Di utara adalah tempat para anggota balai jiwa kuno bersembunyi. Setengah hari yang lalu, Zhao Feng menggunakan mata langitnya untuk pengintaian ketika dia menemukan anggota balai jiwa kuno yang tersembunyi di kuadran utara. Ketiga anggota ras dewa raksasa sangat prihatin ketika mereka mendengar berita itu. Kami tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Balai jiwa kuno mungkin sampai di sini beberapa waktu lalu, tapi kita bukan lagi tujuan utama mereka, Zhao Feng dengan tenang menganalisis. Tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Tujuan balai jiwa kuno tidak diragukan lagi adalah fragmen artefak leluhur. Dalam hal nilai, fragmen artefak leluhur jelas berada di atas segel dewa kuno. Karena kita telah mengumpulkan hasil panen yang kaya, kita harus menggunakan segel dewa kuno untuk kembali ke dunia luar, usul kemuliaan dewa kuno. Kultivasinya saat ini yang paling lemah. Dia baru saja masuk ke puncak peringkat 8 dan tidak ingin mengambil risiko apapun. Apakah kita hanya akan menyerahkan fragmen artefak ancestral ke aula jiwa kuno? Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak bisa membiarkan musuh kita melakukannya. God Sundermaun kuno lebih hawkish. Belum lama ini, dia telah maju dari puncak peringkat 8 ke peringkat 9, yang telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Xin Wuheng mulai berpikir. Keduanya berargumen. Proposal Dewa Kuno kemuliaan lebih aman dan lebih konservatif dan tidak mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi proposal Dewa Kuno Sundermaun secara langsung menunjukkan bahaya. Jika balai jiwa kuno diizinkan untuk mendapatkan fragmen artefak leluhur, ras dewa raksasa tidak akan pernah bisa menyusulnya di sisi lain. Jika ras dewa raksasa mendapatkan fragmen artefak leluhur, situasinya akan menguntungkan mereka. Mari kita lakukan ini, kemuliaan dewa kuno. Ambil setengah dari sumber daya kembali bersamamu dan berhubungan dengan Patria. Akan lebih baik jika Anda bisa membawa kembali bala bantuan.
Xin Wuheng dengan cepat memutuskan. Bagaimanapun, kemuliaan dewa kuno memiliki budidaya terlemah, jadi keefektifannya di sini terbatas. Anggota kelompok lainnya akan tetap mengamati situasi dan mencari peluang. Semua orang setuju dengan rencana ini, karena pada dasarnya ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Xin Wuheng mengeluarkan segel dewa kuno dan menggunakan seni rahasia warisan surga. Riak spasial yang aneh muncul di segel dewa kuno saat itu mulai terhubung dengan dimensi. Tekanan spasial yang sangat besar muncul entah dari mana, dan segel dewa kuno segera berdengung dan redup. Apa? Xin Wuheng meringis dan dia mulai termenung. Apa yang terjadi? Gunung Sundermaun dewa kuno dan kemuliaan dewa kuno juga terkejut. Bagaimanapun, segel dewa kuno adalah kunci yang dengannya seseorang bisa masuk dan keluar dari dimensi ini. Aku khawatir pasti ada kekuatan besar pada level dewa-dewa di dunia luar yang telah meletakkan beberapa susunan penyegel ruang kuno. Saya memperkirakan bahwa itu bukan hanya satu kekuatan Tuhan, dan mereka semua harus mahir dalam seni rahasia warisan surga. Xin Wuheng mendesah pelan. Tidak ada yang mundur bagi kami. Kelompok itu bertukar pandang, semuanya dengan ekspresi serius. Tidak heran jika pihak Balai Jiwa Kuno mengesampingkan penyitaan segel dewa kuno untuk saat ini. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menerobos dengan paksa dimensi ini? Zhao Feng bertanya. Xin Wuheng menutup matanya dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, dengan bantuan segel dewa kuno, tingkat kekuatan yang mendekati dewa-dewa masih dibutuhkan. Dan itu dengan segel dewa kuno. Kalau begitu tidak terlalu buruk. Karena kita tidak bisa mundur, ayo bertarung. Wajah Zhao Feng dingin dan teguh. Pada saat ini, di sisi barat benteng kuno, pasukan larva ngengat masih terlibat dalam serangan tanpa akhir sementara fragmen artefak leluhur dikhususkan untuk pertahanan. Keduanya tenggelam dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan. Di sisi utara benteng kuno, anggota Aula Jiwa Kuno bersembunyi. Zhao Feng dan yang lainnya telah menjelajahi sumber daya sisi timur dan selatan. Karena Balai Jiwa Kuno belum pindah, kami juga akan tinggal kembali untuk saat ini. Zhao Feng menghilang dari posisi aslinya. Satu-satunya yang tersisa adalah jubah ruang waktu, berkilauan dengan auranya yang mempesona. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng segera menyesuaikan waktu dan mampu mencapai rasio 25:1 yang menakjubkan. Seperti yang diharapkan, gumam Zhao Feng dengan lembut. Sebelumnya, ketika dia menggunakan kekuatan ilahi asal chaos untuk melawan energi waktu dari fragmen artefak leluhur, dia telah menyerap sebagian energi waktu, yang meningkatkan pemahamannya tentang waktu. Seseorang harus memahami bahwa fragmen artefak leluhur ini berisi hukum waktu, dan maksud waktu yang dipancarkan hanyalah yang paling murni. Suara mendesing, suara mendesing. Menutup matanya, dia memunculkan beberapa sumber waktu di hadapannya. Sumber daya waktu ini pada dasarnya semua berada pada level yang sama dengan Moonlight Sky Bambu. Setelah itu, dia mengedarkan Chaos Origin Divine Power-nya dan mulai memahami dan menyerap maksud waktu dalam sumber daya ini. Pada saat yang sama, dia membagi pikirannya menjadi dua bagian. Setengah terus menyerap dan memahami sumber daya waktu. Bagian lain mencoba menggunakan kekuatan ilahi asal chaos untuk menyerap esensi waktu yang terkandung dalam sumber daya ini. Dia belum pernah mencoba yang kedua sebelumnya. Ini karena, hanya ketika teknik asal kekosongan surga kekacauan mencapai tingkat keempat, itu akan mendapatkan sifat melahapnya. Setidaknya, begitulah biasanya. Yang mengejutkan Zhao Feng, upaya ini menyebabkan kemampuannya untuk memahami maksud waktu meningkat pesat. Di satu sisi, itu karena dia menyerap pemahaman maksud waktu murni dari fragmen artefak leluhur. Di sisi lain, itu karena efek melahap kekuatan ilahi asal chaosnya. Keduanya bekerja bersama berarti, hanya dalam 2 hari, Zhao Feng berhasil mencapai puncak level 6 dalam maksud waktu. Maksud waktuku telah mencapai puncak level 6 dan kekuatan ilahi asal chaos saya juga meningkat. Zhao Feng samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi asal chaosnya hanya setengah langkah dari level 4. Ini menyebabkan efek melahap dari kekuatan ilahi asal chaos menjadi semakin jelas, dan sekarang 50% lebih efektif dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu. Sementara 25 hari telah berlalu dalam jubah ruang waktu, hanya 1 hari telah berlalu di dunia luar. Pada saat ini, tahap ilahi ke-8 dalam tubuh Zhao Feng masih baru dan memancarkan kekuatan ilahi asal chaos yang luas, megah, dan mencakup semuanya.
Pada saat yang sama, garis besar tahap ilahi ke-9 telah muncul di atas tahap ilahi ke-8, dan secara bertahap berubah menjadi lebih padat. Tidak hanya itu, tetapi aliran kekuatan ilahi yang kuat berputar di sekitar bentuk yang baru lahir dari tahap ilahi ke-9. Aliran yang jelas dari kekuatan ilahi ini adalah aliran kekuatan ke-9 yang telah dipertahankan Zhao Feng dari bunga kehidupan giok 9 teratai. Saat ini saya menggunakan aliran kekuatan ke-9 yang jelas memiliki peluang 100% untuk membentuk tahap ilahi ke-9 dan menjadi dewa kuno peringkat 9. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Perkembangannya yang luar biasa bukan hanya karena dia telah mengambil harta seperti batu esensi roh Jadeneter dan bunga kehidupan giok 9 teratai, tetapi terutama karena peningkatan tingkat kekuatan ilahi asal chaosnya. Dan sekarang, kekuatan ilahi asal chaos Zhao Feng telah mencapai ambang tingkat keempat. Kekuatannya sekarang menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dia hampir tidak membutuhkan usaha sama sekali untuk maju ke peringkat 9. Tapi dia tidak melakukannya. Setelah peringkat 9 adalah level dewa-dewa. Untuk peringkat 9, saya harus menimbun lebih banyak untuk memastikan fondasi yang paling kokoh. Zhao Feng melihat lebih jauh ke masa depan. Setelah itu, dia sekali lagi mulai meredam kekuatan ilahi asal chaos dan memahami maksud ruang waktu. Sejak zaman kuno, setiap orang selalu mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah satu. Maksud utama teknik asal chaos Heaven Void saya adalah ruang. Jadi apa yang terjadi jika saya menyatu dalam energi waktu? Zhao Feng memiliki senyum di wajahnya. Ketika kekuatan ilahi asal chaosnya mencapai level keempat, Space Intense-nya telah menembus level 8. Ini karena, ketika Zhao Feng memahami maksud waktu, dia menggunakannya sebagai dasar untuk menghubungkannya ke maksud luar angkasa. Landasan dari tautan ini tidak lain adalah teknik asal kekosongan surga yang mencakup semuanya. Maksud ruang waktu tingkat 8, maksud waktu tingkat 6 puncak, ini adalah tingkat maksud ruang waktu Zhao Feng saat ini. Tapi Zhao Feng masih belum puas. Dia terus menggabungkan maksud ruang dan waktu untuk menyempurnakan kekuatan ilahi asal chaos. Pada titik ini, rasio waktu di jubah ruang waktu telah mencapai 30:1 yang mencengangkan. Di dunia luar, Xin Wuheng dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan gelombang kekuatan ilahi yang menakjubkan yang datang dari jubah ruang waktu. Zhao Feng itu, mungkinkah dia membentuk tahap ilahi ke-9? Dewa kuno Gunung Sundermaun bertanya. Dia baru mencapai peringkat 8 belum lama ini, dan sekarang dia membuat serangan di peringkat 9? Bahkan jika dia berhasil, saya khawatir yayasannya akan goyah. Kemuliaan Dewa Kuno dengan ringan menghela nafas. Kedua Dewa Kuno tidak optimis tentang peluang Zhao Feng untuk menerobos.